Hai sahabat PUPR, kembali bersama dengan Saskia dalam program Bincang tentunya akan mengajak Anda melihat lebih dekat info seputar program di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Memiliki sumber daya manusia yang unggul merupakan harapan dan juga capaian bagi seluruh instansi dan juga perusahaan. Dan yang lebih penting adalah bagaimana untuk meningkatkan kompetensi dari sumber daya manusia itu yang tentunya dapat menjadi investasi di masa depan, bukan hanya untuk instansi tapi juga untuk individu itu sendiri. Nah, sahabat PUPR, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai pengembangan sumber daya manusia di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan ada informasi yang menarik mengenai Politeknik PU yang mungkin dapat menjadi referensi sahabat PUPR dan juga rekan dalam mencari perguruan tinggi yang terkait dengan infrastruktur. Untuk itu saya telah bersama dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Sugiartanto. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Nah Pak, boleh disapa dulu nih Pak, pemirsa Ruang Bincang yang saat ini sedang menyaksikan kita. Baik. Halo, selamat pagi para sahabat dalam Bincang-Bincang PUPR TV. Kali ini kebetulan saya sebagai Kepala BPSDM dalam rangka apa sih tugasnya BPSDM? Itu yang pertama. Kemudian tadi kalau disinggung oleh Mbak Saskia, pilihan-pilihan beberapa universitas untuk ke depan menyongsong sumber daya manusia. Nah, Pak Sugiartanto, ini ada pepatah yang mengatakan katanya tak kenal maka tak sayang, Pak. Mungkin boleh Pak dijelaskan dulu apa sih Pak sebenarnya fungsi dan juga tugas secara umum nih Pak dari BPSDM Kementerian PUPR. Terima kasih Mbak Saskia. Jadi BPSDM ini kalau dilihat kepanjangannya kan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sebenarnya punya tugas pokok itu adalah bagaimana sumber daya manusia kita bertambah kualitasnya, tapi di bidang PUPR, bukan hanya kementerian, tapi bidang. Nah kalau bidang PUPR ini kan ada di daerah, ada di pusat, termasuk di dalamnya adalah bagaimana BPSDM itu menyusun kebijakan, menyusun rencana, menyusun program, mengantisipasi kondisi sekarang, metode pembelajaran yang agak unik, akhir-akhir ini kan ada pandemi. Nah inilah yang paling pokok adalah bagaimana mengembangkan sumber daya manusianya dan sekaligus bukan hanya mengembangkan tapi juga memantau, mengevaluasi, serta melaporkan sudah seberapa jauh yang sudah kita lakukan. Saya kira yang pokok-pokok adalah seperti itu. Oh, luar biasa sekali. Nah tadi Pak Sugiartanto saya sedikit menyinggung di awal nih Pak, bahwa pengembangan sumber daya manusia itu adalah investasi ya Pak, bagi instansi maupun individu itu sendiri. Yeah. Nah ngomong-ngomong terkait pengembangan, apa saja sih Pak program yang dilakukan oleh BPSDM dalam pengembangan individu di PUPR? Iya, BPSDM itu sebenarnya tugas pokoknya ada 3 kalau kita simpulkan di dalam Peraturan Menteri PU nomor 13 tahun 2020 yang baru saja selesai ditandatangani oleh Pak Menteri terhitung mulai Juni. 3 hal pokok itu adalah yang satu kita bicara vocational school, ya. Jadi pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan menyekolahkan. Yang kedua vocational training, kita memberikan pelatihan, memberikan pendidikan jangka pendek, singkat, untuk upaya peningkatan kompetensi. Yang ketiga, itu adalah bagaimana pola dan pengembangan karir SDM tersebut dengan pengembangan talentanya. Nah inilah 3 hal pokok, inilah yang dilakukan BPSDM, termasuk di dalamnya bagaimana seorang pimpinan melakukan suatu mentoring, ya, menggait anak buahnya supaya bisa lebih berkualitas. Kemudian di sisi eksternal kita bisa melakukan coaching, ya, atau pendampingan dan sekaligus counseling. Nah, ketiganya inilah dalam suatu rumusan nanti beberapa ASN di Kementerian PUPR dan ASN bidang PUPR yang ada di daerah kita lakukan tour of duty, on job training maupun off job training untuk peningkatan kualitas selaku ASN bidang PUPR. Nah, inilah yang menjadi hal-hal pokok tugasnya BPSDM. Luar biasa sekali penjelasan Bapak nih Pak. Nah Pak, mungkin kita boleh breakdown nih Pak satu persatu ya Pak ya. Apa sih Pak sekolah vokasi yang diterapkan atau program apa yang ditawarkan kepada karyawan PUPR?
Ada dua hal ya, ini pokok sekali, ini pertanyaannya bagus sekali ini. Saya terima kasih dan ini malah sudah kita antisipasi. Nah, pertama kita bicara vocational school ya, vocational school dengan kualifikasi D3. Nah, kebetulan sejak berakhir 2018, akhir 2018 itu Kementerian PUPR malah sudah mendirikan Politeknik PU yang pusatnya ada di Semarang. Di awal-awal kita mempunyai 3 program. Yang pertama konsentrasi bangunan air, ya. Yang kedua konsentrasi bangunan gedung, dan yang ketiga konsentrasi bangunan jalan dan jembatan. 3 hal pokok inilah yang mendukung infrastruktur PUPR. Itu pangsa pasar itu yang dibutuhkan sangat banyak pada saat kondisi yang namanya infrastruktur menjadi tugas amanah yang cukup besar kepada Kementerian PUPR. Yang pertama. Dan yang kedua, bagi pangsa pasar ya kebutuhan di dalam tugas amanah kita yang cukup besar mengemban infrastruktur selaku fungsi pelayanan di bidang infrastruktur, ASN PUPR sendiri juga diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya. Kompetensinya apa? Bisa melanjutkan kepada jenjang yang lebih tinggi. Kalau andai kata S1 tersebut adalah kualifikasi S1, bisa melalui S2, ya S2 reguler, atau S2 yang saat ini betul-betul dibutuhkan. Kalau istilahnya kedokteran itulah dokter biasa sama Spesialis, dokter spesialis. Ya, nah, kita punya sekarang itu adalah S2 super spesialis. Nah, ini program baru yang baru kita rintis tahun ini, Mbak Saskia. Baru launching ya Pak, fresh Baru from the launching, oven. iya baru launching kira-kira bulan Agustus ya baru semester 1. Nah, ini agak unik, dua-duanya ini agak unik, karena apa? Lebih banyak prosentase praktek daripada teorinya. Karena ilmu engineering ini kan bagaimana mewujudkan barang ini. Nah gitu, dari semula misalnya tidak ada menjadi ada, atau dari semula ada ditingkatkan lebih bagus dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi hal-hal penting dan agak unik dibanding dengan hal yang lain. Termasuk politeknik ini juga ada yang berbeda dengan politeknik lain, karena dirancang sesuai dengan kebutuhan, ya, sekaligus kualifikasi D3, namun dirancang lebih banyak keterapannya atau keprakteknya daripada pembekalan teori. Jadi ya kalau dipresentasikan kira-kira kalau praktek mungkin 65%, teorinya ya 30 atau 35%, 40% lah. Sama dengan super spesialis ini. Nanti semester 1, 2, semester 1-nya teori, 2, 3-nya lebih banyak magang di lapangan. Permasalahan lapangan bisa disolusikan sekaligus sehingga muncul beberapa ide lapangan yang betul-betul kondisionalnya itu adalah sesuai dengan kebutuhan di lapangan itu sendiri. Nah Pak, terkait dengan beasiswa super spesialis nih Pak, ini kalau Saskia tidak salah nih Pak, Kementerian PUPR telah bekerja sama ya Pak dengan 4 perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia seperti UGM, ITB, Undip, dan juga ITS. Nah, mungkin boleh Pak dijelaskan apa sih Pak yang mendasari kenapa Kementerian PUPR memutuskan untuk bekerja sama dengan 4 perguruan tinggi itu, dan kemudian kenapa kemudian tercetuskan ada kita harus membuat beasiswa super spesialis gitu Pak. Iya, terima kasih. Ini pertanyaannya ini di luar kemampuan berpikir kita, tapi paling tidak ini bagus sekali, dan itu sekaligus juga memberikan pencerahan atau pemahaman kepada teman-teman atau termasuk pada generasi muda. Jadi kenapa 4 perguruan tinggi awal ya? Di antaranya ada UGM, ada ITB, ada ITS, dan Undip. Nah, 4 perguruan tinggi ini menjadi cikal bakal di dalam nantinya yang saat ini masih mengampu super spesialis awal. Kita punya 11 program ya Pak? Program yang diampu oleh 4 perguruan tinggi tersebut. Oke. Nanti karena Indonesia ini kan regionnya luas, berbasis pulau, ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Namun program pendidikannya adalah disesuaikan dengan kebutuhan di pulau-pulau besar sesuai dengan kebutuhan infrastruktur tersebut. Nah, nanti suatu saat bukan tidak mungkin ya, ini kan baru awal ya, mungkin suatu saat beberapa tahun kemudian perguruan tinggi yang ada di Sumatera mungkin bisa terwakili Universitas Andalas misalnya, kemudian di Kalimantan Universitas Lampung Mangkurat, di Sulawesi mungkin Universitas Hasanuddin atau Universitas Tadulako atau Samratulangi dan sebagainya.
Yang jelas super spesialis ini dirancang sesuai dengan kebutuhan infrastruktur, disesuaikan dengan alam setempat, sesuai dengan region Indonesia yang berbasis pulau, karena kebetulan geografisnya cukup luas, rentangnya dari Aceh sampai dengan Papua, sehingga 11 prodi ini disesuaikan dengan kebutuhan lapangannya. Wow, jadi benar-benar Gitu. apa yang dibutuhkan oleh insan PUPR sudah ada di Iya. dalam 11, bukan Betul. hanya insan PUPR aja ya Pak, tapi untuk secara in Betul. general ya Pak, ke depannya Betul. sudah terwakili dari 4 perguruan Iya. tinggi itu. Jadi kalau kita melihat berbicara kebutuhan infrastruktur, ada 3 hal pokok sebenarnya. Bagaimana kebutuhan air, bagaimana kebutuhan fasilitas perumahan permukiman, dan bagaimana kebutuhan terhadap konektivitas. Nah inilah, kalau kita bicara konektivitas, bukan hanya jalannya, pasti juga jembatan. Nah Indonesia ini kan rentangnya cukup luas, sungainya banyak, lebar-lebar, ya perlu jembatan bentang panjang. Nah ilmu ini juga betul-betul yang nanti bisa dipraktekkan di dalam. Yang kedua, banyak sungai, sehingga kita butuh rawa, pantai, tanah gambut. Ini juga ada dalam bagian dari 11 itu. Ada lagi misalnya di Papua, di Sulawesi Tenggara, ada material-material lokal yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan material, ya, tidak perlu kita impor. Nah ini bisa dimanfaatkan. Nah teknologi ini perlu dipelajari oleh para teman-teman yang nanti disekolahkan S2 super spesialis ini. Otomatis 4 perguruan tinggi di awal ini menjadi cikal bakalnya. Nah, nanti ke depan beberapa perguruan tinggi pasti akan menyusul. Luar biasa. Ya, kira-kira itu. Kalau boleh tahu nih Pas, hingga saat ini sudah berapa sih Pak pegawai yang ikut atau terpilih nih Pak Ya. dalam program super spesialis? Ya, peminatnya di awalnya itu yang mendaftar 200 lebih, ya. Yang diterima itu hanya sekitar 100 lebih. Nah, ini bukan hanya melibatkan ASN PUPR, Oke. termasuk penyedia jasa. Oh, BUMN, Iya. BUMN juga bisa ikut ya Pak? BUMN juga boleh ikut. Sehingga nanti di dalam lapangannya pada saat proses pembangunan fisik infrastrukturnya, diskusinya akan muncul, ide-ide baru akan banyak muncul. Dan ini para generasi muda, para milenial yang usianya mungkin kemarin pada saat seleksi kita batasi. Nah, nanti pada saat sudah di lapangan, kalau penyedia dan penggunanya bisa kolaborasi dalam cara memikirkan solusi kondisi kebutuhan lapangan, nah ini akan bagus sekali. Nah kebetulan BUMN-nya ini bukan hanya BUMN penyedia jasa konstruksi, ada juga dari konsultansi. Jadi ada 3 pihak sudah terwakili di sini. Nah nanti ke depan akan saya kira minat ini akan menjadi lebih banyak. Wow, luar biasa sekali. Nah, ini Pak mungkin saat ini generasi muda juga sedang menyaksikan nih Pak. Boleh nggak Pak diberitahukan kisi-kisi apa sih Pak sebenarnya syarat-syarat secara umum untuk mengikuti beasiswa super spesialis PUPR? Anda berada di mana ya para generasi muda ASN PUPR, Anda di Jayapura bisa mengikuti training. Trainingnya di Jakarta.